Shalom Bapak Ibu Saudara, berkah dalam dimanapun kita berada. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa jarak dan waktu tidak akan memisahkan kita dari berkat Tuhan. Amin. Sore hari ini kita akan mulai ibadah persekutuan Oikumene Surakarta. Kita buka dengan doa, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami bisa untuk tetap melayakan ibadah persekutuan Oikumene Surakarta ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau beracara buat kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan mengatur, Tuhan sendiri yang akan beracara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Mari kita akan pujikan pujian tersebut. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita. Tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami Tuhan oleh pikiran kami. Tangan-Mu selalu menolong setiap hidup kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan setiap kita, maka itulah sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Mari kita semua bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Dia adalah Allah yang baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Mari kita persiapkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita bisa mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Firman daripada Tuhan kali ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Kolonel Infanteri Rano Tilaar, Komandan Korem 074 Waras Tratama, Surakarta. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum beliau pindah tugas dari kota Solo. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita berikan ruangan yang terbaik agar firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini bisa membuat iman kita semakin bertumbuh. Amin. Iman kita semakin berbuah dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Karena apapun kondisi keadaan kita, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terhenti oleh apapun dalam situasi kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.
tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, jalan-Mu adalah jalan yang terbaik dalam hidup kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, berkat dalam. Sebelum kita memulai renungan, kita akan sebagian daripada firman Tuhan ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Dan bagi rekan-rekan yang Katolik, saya mempersilahkan untuk memulainya dengan tanda salib. Bapa yang berada di dalam keadaan kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kiranya Engkau mau senantiasa menjadi pemimpin dan penjuru kami. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada kebenaran firman. Dan setelah itu kami akan mencoba untuk merenungkannya. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon kehadiran daripada hadirat, sehingga kegiatan ini walau dilaksanakan hanya melalui daring, namun segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, pimpin kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar hanya boleh jadi untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja.
Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, bukan karena kuat, gagah, dan perkasanya, namun semua itu hanya untuk kepada kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hadirin yang saya muliakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu saya sampaikan sebelum kita lebih dalam lagi membaca sebagian daripada firman Tuhan dan merenungkannya, bahwa berikut yang saya nanti ambil dari sebagian isi Alkitab, ini saya beri judul Jalan Tuhan Bukan Jalan Manusia, di mana waktu yang ditentukan oleh Tuhan bukanlah waktu yang ditentukan oleh manusia. Karena seringkali rencana Tuhan memang tidak sejalan dengan rencana manusia. Berhubung Tuhan telah merancangkan sesuatu yang bukan rencana daripada manusia. Hadirin yang saya muliakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ambil kitab suci Alkitab kita ataupun Injil. Mari kita membaca pada kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan. Bunyinya adalah demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Hadirin sekalian, Yusuf adalah anak kesayangan ayah, di mana seringkali banyak hal-hal yang diberikan kepada Yusuf tidak diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain, atau tidak diberikan kepada kakak-kakak. Kemudian yang berikutnya, Yusuf ini adalah tukang mimpi atau pemimpi, di mana mimpinya seringkali dia ceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, yang membuat mereka gerah dengan ceritanya tersebut. Nah, sehingga seperti kita lihat bahwa pada suatu saat karena akumulasi kebencian tersebut, ia kemudian dilucuti dan dibuang ke dalam sumur yang tidak berair oleh kakak-kakaknya. Ia kemudian dijual ke tanah Mesir, dan di tanah Mesir ia kemudian dibeli oleh saudagar yang bernama Potifar. Yusuf dibuang dan dijual. Itu merupakan suatu hal yang menjadi catatan sejarah terburuk dalam kehidupannya. Namun karena Tuhan memberkatinya, sehingga dia mendapatkan kesejahteraan di rumah Potifar. Naik sedikit dari sesuatu yang tidak mengenakan menjadi hal yang cukup mengenakan, di mana Yusuf kemudian menjadi kepercayaan daripada Potifar. Saudagar ini kaya raya, dan semua kekayaan, semua administrasi, semua kunci-kunci gudang dikatakan oleh Alkitab dipercayakan kepada Yusuf. Namun dosa mengintai. Di dalam setiap keenakan pasti dosa mengintai. Dan kita ketahui bahwa istri Potifar melihat Yusuf dengan girang, dan dia mengajak Yusuf untuk berselingkuh. Namun Tuhan bersabda kepada Yusuf, apa yang tidak dilihat manusia bukan berarti tidak dilihat oleh Tuhan. Apa yang tidak diketahui oleh manusia bukan berarti tidak diketahui oleh Tuhan. Sehingga ajakan tersebut ditolak oleh Yusuf. Namun akhirnya Yusuf kemudian difitnah, dan karena fitnahnya tersebut tuannya murka, di mana Yusuf kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tapi sekali lagi firman Tuhan ataupun hadirat Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Yusuf di dalam penjara menjadi kepercayaan dari sipir penjara, dan di penjara tersebut dia
juga bertemu dengan dua rekannya sesama narapidana yang bekas ataupun juga mantan abdi daripada Raja Firaun. Temannya tersebut, yang pertama adalah juru anggur, dan kemudian yang kedua adalah juru roti. Dua-duanya memiliki mimpi dan mereka galau dengan mimpinya. Yusuf berhasil mengartikan mimpi mereka. Dan terjadilah apa yang dikatakan oleh Yusuf. Pada suatu saat, juru anggur akan dikembalikan kepada jabatannya, melayani Firaun di istananya, sedangkan rekannya yang lain yaitu juru roti akan dieksekusi. Namun, jelas di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yusuf dilupakan oleh juru anggur Firaun dan dia melupakan selama 2 tahun. Ternyata 2 tahun setelah dia hidup sejahtera menjadi pelayan raja, menyajikan anggur kembali ke tangan Firaun, tetapi ternyata selama 2 tahun ia melupakan. Memang sakit dilupakan kawan yang melupakan jasa-jasa kita. Namun pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang mengeluarkan Yusuf dari penjara? Apakah juru anggur tersebut yang tiba-tiba ingat akan rekannya yang ada di dalam penjara? Ataukah Firaun yang sedang jalan-jalan ke areal penjara kemudian melihat seorang narapidana kemudian mengagungkannya? Tidak. Karena yang berikutnya, rancangan Tuhan yang berjalan. Dan rancangan itu mengatakan dalam firman bahwa pada suatu malam Firaun bermimpi dan tidak ada ahli-ahli yang berada di dalam istana Firaun yang bisa mengartikan mimpi. Sehingga itulah peluang untuk kawan lamanya, si juru anggur ini, mengekspos rekannya yang masih ada di penjara yang dia lupakan selama 2 tahun, yaitu Yusuf. Ia menceritakan kepada Firaun bahwa ia memiliki seorang rekan di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Nah, disitulah kemudian Yusuf dipanggil untuk menghadap Firaun. Dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun dan itu ternyata benar. Sehingga Firaun ataupun bangsa Mesir dapat mengantisipasi dan kemudian dapat mencegah terjadinya bencana di tanah Mesir. Selanjutnya kita renungkan, apakah isi dalam doa-doa Yusuf? Menurut saya, isi dalam doa-doa Yusuf adalah yang berikut. Memang tidak tertulis dalam firman Tuhan apa isi daripada doa-doa Yusuf. Tapi Yusuf sebagai seorang yang rajin berdoa, ini selalu berdoa. Menurut saya, dia merasa menderita berada di dalam cengkraman orang-orang Mesir, atau dia merasa menderita selama berada di tanah Mesir. Apakah pada saat dia di dalam penjara? Jelas, pasti dia menderita. Namun setelah dia dimuliakan dan diangkat menjadi perdana menteri oleh Firaun, apakah dia sudah merasa sejahtera? Belum. Dia masih menderita di tanah Mesir. Karena setelah dia dinikahkan dengan anak salah seorang imam di Mesir oleh Firaun, kemudian ia menamakan anaknya yang pertama bernama Manasye, yang berarti Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan anak keduanya bernama Efraim, yang berarti Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Menurut saya inilah doa-doa yang dimohonkan oleh Yusuf pada setiap saat ia hadir kehadiran Tuhan untuk memohonkan permohonan-permohonan secara pribadi. Kembali. Kita ketahui bahwa rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan melampaui semua hal-hal baik yang dipikirkan oleh manusia. Karena apabila Tuhan menyesuaikan dengan waktu dan rencana Yusuf, maka saya prediksi Yusuf hanya menjadi seorang gembala. Namun Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang lebih indah, yang lebih agung, di mana di kemudian hari Yusuf akan dijadikan lebih daripada seorang gembala.
Dia akan dimuliakan untuk menjadi orang kedua dari Firaun, menjadi Perdana Menteri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kenapa seringkali kita ragu dengan rancangan Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan jalan Tuhan. Ini dikarenakan hidup kita di dunia ini. Kita ketahui bahwa selagi kita hidup, masalah tidak akan pernah berhenti. Masalah akan berhenti ketika kita mati nanti. Dan dalam kehidupan, kita akan merasakan bagaimana hidup ini berjalan menurun. Namun kadang-kala hidup ini sangat indah karena pada saat dia berjalan naik, kita mendapatkan kesejahteraan-kesejahteraan. Dan orang mengatakan seringkali hidup ini bagai tangga nada, yang mana notnya kadang-kala turun, namun kadang-kala naik. Namun apabila seluruh tangga nada ini dinyanyikan, maka dia akan mengeluarkan suara yang merdu. Itulah kehidupan. Apabila kita mengartikannya sepotong demi sepotong, maka kita akan merasakan bagaimana pahitnya turun dan bagaimana sukacitanya naik. Namun kadang-kala dikala kita baru menikmati kenikmatan pada saat hidup itu naik, hidup itu akan tiba-tiba menjadi turun kembali. Akan tetapi apabila kita menyadarinya bahwa hidup ini di dalam rancangan Tuhan, maka kita merasakan bahwa ternyata hidup ini adalah indah. Hadirin yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, menutup daripada renungan ini, sekali lagi saya ingatkan, jalan Tuhan memang seringkali tidak sejalan dengan keinginan kita. Kita seringkali menginginkan ada jalan yang lebih bijak menurut kita, yang lebih baik, yang lebih cocok buat kita. Namun jalan Tuhan bukan jalan kita. Berikutnya, seringkali ada waktu-waktu di mana ada peluang di depan, dan kita mengatakan bahwa inilah waktu saya. Tuhan tolong wujudkan kesempatan ini untuk saya. Tapi ingat, apabila dia tidak sejalan atau tidak bisa menyesuaikan dengan timeline atau waktu yang ditentukan oleh kita, karena Tuhan memiliki waktu tersendiri. Karena kenapa jalan dan waktu ini tidak sejalan? Karena Tuhan memiliki rencana yang seringkali berbeda dengan manusia. Dan seringkali memang untuk mengalami yang namanya jalan Tuhan, waktu Tuhan dan rencana Tuhan, itu kita merasakan kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi sekali lagi, apabila tangga nada yang naik turun tersebut dinyanyikan, maka akan mengeluarkan suara yang merdu. Itulah yang saya katakan rancangan Tuhan. Kelak apabila kita nanti melihat ending daripada rancangan Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Bukan saja sejahtera, tapi juga dapat bonus damai di depannya. Itulah yang membuat kita lega, kita senang. Dan kesenangan itu tidak semu seperti apa yang ditawarkan oleh dunia. Hadirin yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pembacaan sebagian firman Tuhan, dan saya sudah berusaha merenungkannya. Kiranya ini dapat membantu saya dan Anda untuk melalui kehidupan hari demi hari ke depannya, di mana seringkali apa yang kita tentukan tidak sejalan dengan apa yang Tuhan tentukan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Anakmu, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Berkati agar firman ini dapat menjadi rema dan pelita bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut doa permohonan kami. Amin. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita membawa bangsa kita ini kepada Tuhan lewat doa-doa kita supaya ke depan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami boleh berhimpun di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai dari para Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri ya Tuhan. Kemudian Gubernur, Bupati, Wali Kota ya Tuhan. Kecamatan sampai kepada tingkat lurah, sampai kepada tingkat RT RW ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu, bangsa yang besar, bangsa yang Tuhan berkati ini ya Tuhan. Berikan roh hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Berkati pemimpin kami ya Tuhan. Tolong pemimpin kami supaya membawa umat-Mu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati TNI, Polri ya Tuhan. Biarlah kami terus bahu-membahu semua masyarakat Indonesia ini Tuhan. Dan kami akan percaya berkat Tuhan sedang dan selalu dicurahkan bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantunya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi mereka ya Tuhan. Sehingga negara kami ini negara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Takut kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Sebab di mata dunia bangsa kami adalah bangsa yang mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi Yayasan Oikumene ya Tuhan, para pengurus ya Tuhan, kami akan percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, berkati umur panjang, kekuatan, kesehatan, bahkan ekonomi kami Tuhan senantiasa Tuhan memberkati, mencukupkannya, sehingga melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Melalui Yayasan Oikumene ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan, dimenangkan, demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami, kota Surakarta ini ya Tuhan. Berikan roh kesejahteraan bagi kota kami, kota Surakarta. Mulai daripada Bapak Wali Kota ya Tuhan. Dan semua aparatnya ya Tuhan untuk terus bahu-membahu membangun kota kami, kota Surakarta ini ya Tuhan. Berikan roh keamanan, roh kenyamanan bagi bangsa kami dan kota kami ya Tuhan. Sehingga melaluinya Tuhan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dan yayasan ini boleh berjalan dengan baik. Karena pertolongan Tuhan dan pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami datang membawa di dalam doa. Semua kami dalam pergumulan, baik kami sebagai orang tua, sebagai anak, baik kami sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, berkati kami dalam pergumulan pekerjaan pelayanan kami di masa pandemi seperti ini. Biarlah kami ditopang, dikuatkan senantiasa. Kami yang bekerja di kantor, di rumah, atau bekerja dari rumah, belajar dari rumah, Engkau berkati. Dan biarlah kami senantiasa selalu ada dekat dengan Engkau. Dan kami selalu mengandalkan Engkau sebagai pribadi dan sebagai keluarga yang mengasihi dan selalu tinggal di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, kami boleh berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu dan lansia. Berkenan Engkau selalu ada menghibur, menguatkan mereka dimanapun mereka berada dan mendengarkan, mengikuti persekutuan Ekumene Surakarta. Kami juga mendukung dalam doa upaya-upaya pemerintah di dalam menangani pandemi COVID-19. Rumah sakit yang ada, rumah sakit sementara yang ada darurat di Wisma Atlet dimanapun untuk menangani, untuk melayani, untuk menolong anak bangsa yang sedang terkonfirmasi positif. Tuhan tolong semua mereka dimanapun mereka berada. Upaya-upaya medis yang dilakukan boleh diberkati agar semakin banyak anak bangsa rakyat kami tercinta yang sembuh dari COVID-19. Dan dengannya ekonomi kami boleh bangkit, usaha-usaha kami boleh berjalan, dan semua kami dimanapun berada sungguh-sungguh memberlakukan protokol kesehatan. Biarlah kami boleh selalu rajin cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan,
mengurangi bepergian, dan biarlah Engkau memberkati vaksinasi yang ada di berbagai provinsi. Biarlah semuanya senang dan mau mendukung vaksinasi COVID-19 agar rakyat kami bolehlah semakin kuat imunnya, semakin sehat. Tolonglah semua aparat yang mendukung para medis dan terutama para medis garda depan kami. Biarlah Tuhan menolong mereka karena sudah setahun kurang lebih kami dan bangsa di dunia ini mengalami pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, mohon daripada Engkau untuk selalu menghibur, menguatkan para medis yang jauh dari keluarga demi untuk kesembuhan semua mereka yang sedang dirawat karena COVID-19. Dalam syafaat kami malam ini, kami mendukung dalam doa semua saudara-saudara kami, anak bangsa, dimanapun berada, biarlah kami senantiasa bahagia, sukacita, ditopang di masa susah, di masa sulit seperti sekarang. Biarlah kami saling memberikan tangan, saling mendoakan, agar kami boleh dan dapat melewati masa ini. Harapan dan doa kami, tidak lama lagi ini akan selesai, ekonomi kami akan bangkit, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Berkenanlah Engkau mendengar dan mengabulkannya. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Puji nama Tuhan, tiba kita di penghujung acara ibadah persekutuan doa ekumene ini. Kita akan pujikan bersamamu Bapa, kulewati semua. Amin. Bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah membiarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kau tinggalkan kasihmu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. untuk doa berkat dan doa penutup saya serahkan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun berada dan boleh kembali berjumpa melalui persekutuan ekumene Surakarta. Kita akan menutup dalam doa, ada satu pokok doa dan kemudian kita akan terima berkat Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa dan kita boleh mohon berkat Tuhan. Allah Bapa kami di dalam surga, di penutup rangkaian acara persekutuan doa ekumene Surakarta,
kami bersatu hati mendukung dalam doa Bapak Kolonel Infanteri Rano Tilaar yang boleh mengambil bahagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum berpindah tugas dari kota Solo. Kami mendukung dalam doa. Berkenan Engkau boleh memberkati beliau dengan tugas-tugas yang baru, dengan tanggung jawab yang baru, dan melakukannya dengan sukacita, karena berkat Tuhan ada selalu untuk beliau, ada untuk istri, ada untuk anak-anak. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan keluarga Bapak Kolonel Infanteri Rano Tilaar dalam tangan pengasihan Tuhan. Selanjutnya arahkanlah hati kita kepada Dia dan kita boleh terima berkatnya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita saat ini, dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan selesai, terima kasih.